pistol itu nak kirim di karena lagi banyak sekali yang nanti menjadikan saya dari ini apa beliau kebakaran udah kirim langsung. Lindaku tabe kita mulai bi. Siap kak. Bukan. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore. Saya merasa terhormat sore ini karena kebetulan saya akan berbincang dengan saudara saya, rekan saya di lapangan dulu, Dr. Wahyudi Muhsin SH. Beliau adalah orang yang dikenal sangat humble, sangat familiar, dan di Makassar dikenal sebagai Dokter Kuboy karena beliau bergaya kot-kot kuboy, dan karena itu pula beliau banyak dikenal banyak orang, akrab dengan banyak orang. Dan suatu kesyukuran karena memang beliau memang dokter dan memang sangat layak untuk berbincang terkait dengan masalah COVID yang saat ini kita hadapi. Dan tema kita kali ini adalah masyarakat bandel, dan ini cara bijak Dokter Kuboy untuk mencegah COVID-19. Mungkin ada saran yang akan disampaikan. Pak Wahyudi, apa kabar bro? Assalamualaikum Kak Suban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam alhamdulillah. Dalam perjalanan kayaknya nih. Kalau dilihat dari umur KTP, ya Kak Suban tua 15 tahun. Tapi kalau dilihat dari muka, saya tua 15 tahun. Alhamdulillah. Ini menjadi kunci bahwa Kak Suban enjoy. Siap. Dan inilah juga bukti bahwa beginilah gaya koboi beliau, selalu memuji orang, dan justru itu menjadi positif bagi banyak orang, dan sekarang beliau punya banyak teman. Dan Pak Wahyudi, tema kita hari ini adalah masyarakat bandel. Harus ada cara bijak untuk menghadapi atau mencegah COVID-19. Nah, melihat data yang ada di Indonesia saat ini, dari hari ke hari pertumbuhan COVID makin meningkat. Tercatat hari ini 389.000 lebih orang terpapar COVID positif. Di antaranya sembuh 313.000 lebih dan meninggal 13.219 totalnya 13.299 yang meninggal. Nah, menurut Pak Wahyudi, kira-kira langkah apa yang strategis yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Silakan. Iya Kak, saya dalam kapasitas ini saya lihat tadi flyer sebagai Kabak Humas dan Kerjasama UIM sekaligus dokter yang selama ini concern di COVID-19. Saya melihat bahwa masyarakat saat ini masih dalam kategori syok, Kak Suban. Betul. Syok itu bencana non alam. Umpamanya itu kasus tsunami atau kasus bencana alam kayak longsor dan lain sebagainya. Semua orang syok kan. Semua orang syok, belum mempercayai. Sekarang masyarakat masih kategori itu Kak. Sehingga masih menerka-nerka yes or no ndak ini COVID. Betul. Sehingga ada isu yang berkembang bahwa COVID itu konspirasi, COVID itu tidak ada. Ya, mereka tangkap seperti itu. Betul. Fakta-fakta lapangan bahwa sudah banyak yang meninggal, terkonfirmasi positif tadi 380.000 lebih. Betul. Dan ini tentunya diperparah dengan ada klaster baru, klaster keluarga dengan klaster perkantoran. Ya. Tapi mungkin Kak Suban bagus diputar dulu video saya dulu Kak Suban supaya
bisa masyarakat atau pendengar, penonton bisa lihat video yang soal COVID, biar biar satu frame dulu bahwa COVID itu bagaimana. Baik. Sambil kita menunggu saya bicara bahwa saat ini masyarakat masih tidak mempercayai COVID, terbukti dengan di pasar orang sudah tidak pakai masker lagi, Kak Subhan. Iya. 85%. 85%. Itu fakta lapangan ya Pak Wahyudi ya. Penjual masker pun tidak pakai masker. Iya. Jadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan bahwa mereka masih belum percaya ada dan tiada COVID ini. Tapi faktanya positif itu belum kita masif untuk melakukan pemeriksaan swab. Ada testing kita masif, pasti lebih dari itu, Kak Subhan. Betul. Tapi bukan juga berarti menyalahkan testing swab ini bahwa tinggi angka COVID karena masifnya testing, justru ini menjadi bahan buat treatment pasien-pasien yang OTG. Kan OTG yang paling banyak, Kak Subhan. Betul. Orang tanpa gejala. Betul. Dan bisa jadi orang yang lalu lalang di jalanan itu adalah OTG yang betul-betul dia tidak tahu dirinya bahwa dia kemungkinan besar ada virus dalam dirinya. Dan Pak Wahyudi, kira-kira langkah strategi seperti apa yang mesti dilakukan? Pemerintah misalkan atau kita sendiri dari masyarakat, apa yang harus? Ada ini Kak, ada 3 poin besar. Iya, ada 3 poin besar, betul. Harus kita lakukan. Pertama dari pemerintah. Ya. Bagaimana menganggap bahwa memang harus kita akui bahwa kita harus menyiapkan budget yang agak besar. Budget itu yang besar. Pertama, bagaimana testing swab secara masif. Ya. Kita tahu testing swab itu tidak murah. Ya. Itu satu. Yang kedua, menyiapkan APD buat dokter-dokter dan nakes yang bertugas di rumah sakit penanganan COVID. Ya. Berhubungan juga dengan gizi yang harus dilakukan untuk dokter yang non-stop menangani COVID-19. Iya. Terus poin kedua, Kak, adalah bagaimana media baik cetak, elektronik dan sebagainya memberi edukasi yang betul-betul update, yang betul-betul menyampaikan bahwa kita ini sedang dalam perang COVID, Kak Subhan. Iya. Supaya masyarakat itu menjadi aware, bukan takut ya, aware. Iya. Bahwa kita ini COVID, jadi harus penanganannya secara maksimal. Secara masif pun dilakukan, masyarakat masih belum. Iya, betul. Dan yang percaya itu, Kak. Dan yang terakhir adalah kembali ke masyarakatnya. Masyarakat ini minimal harus diberikan edukasi bahwa minimal dirinya sendiri bersama keluarga yang harus dilindungi. Iya. Melindungi diri sendiri. Bukan serta-merta bilang, COVID itu tidak ada. COVID itu hanya konspirasi. COVID itu hanya orang-orang kaya saja yang dapat, orang miskin tidak. COVID itu bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa COVID ini bisa berbahaya atau tidak. Lihat angka-angka, tidak mungkin angka-angka itu bohong. Iya, betul. Oke. Intinya bahwa masyarakat harus tahu bahwa prevention is better than cure ya. Harus pencegahan lebih bagus dari penyembuhan ya. Kira-kira begitu Pak Dokter. Pepatah lama mengatakan itu kan. Iya. Itu masih berpusat ini, Kak Subhan. Iya. Kalau yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya masyarakat ini berikan edukasi secara out of the box, Kak Subhan. Contohnya begini. Ya. Denda 200.000 kalau tidak pakai masker. Betul. Nah, ini menarik nih. Ya, ini menarik. Ya, ini menarik. Betul.
kita balik gitu kan. Masker buru-buru. Betul. Kalau kita bilang untuk melalui halo. Berarti masuk lagi ya? Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi. Berjelas kembali, seperti apa Pak Dokter? Ya Kak, ya, kan kita ini kan pemerintah harus mencari cara supaya memberi edukasi. Mungkin saran saya adalah dengan orang pakai masker bisa dapat 10.000 umpamanya. Mungkin dalam waktu tenggang 15 hari, 20 hari. Sebenarnya dibentuk pemerintah saja untuk memberikan subsidi. Tapi cara reward. Dengan cara seperti itu, umpamanya dibiasakan mereka akan pakai masker terus. Jadi pada saat masanya sudah lewat, mereka sudah terbiasa pakai masker, Kak Suban. Betul. Nah, ini kan bentuk edukasi ya menurut saya sih out of the box. Iya. Daripada kita buru denda 250.000. Ya, betul. Pasti. Pasti tidak efektif. Betul. Tapi kalau 10.000 atau nggak usah 10.000, 5.000 saja per hari. Begitu kan? Iya. 20 hari, ada 200.000 atau ada 100.000 atau 300.000 per bulan yang mereka dapat. Iya. Ya, betul. Dan ini menarik, serius. Ini menarik, yang mungkin mengajak orang untuk betul. Karena masker ini Kak Suban, efektivitasnya ya. COVID itu yang kita ekonomi yang sulit saat ini. Betul. Ditemukan yang pencegahan yang paling efektif adalah masker. Caranya untuk menjadikan kebiasaan adalah pancing. Iya, betul.
pakai masker dengan reward. Reward apa? Nah, kasih uang 5.000, 10.000. Nah, gitu. Untuk mengajak mereka terbiasa ya. Paling tidak. Contoh dulu, orang tidak terbiasa bayar pakai uang kartu e-tol. Karena dibiasakan, akhirnya terbiasa Kak Suban. Betul. Orang dulu tidak terbiasa, umpamanya kayak Kak Suban, tidak pakai kacamata. Terus pakai kacamata. Karena sudah menjadi kebutuhan, merasa sudah tidak enak kalau membuka kacamata. Smart handphone. ID. Handphone Kak Suban, dulu lebih bagus kita ketinggalan istri di rumah daripada ketinggalan handphone. Betul sekali. Nah, ini yang harus menjadi cara supaya kita men-trigger orang bagaimana memakai masker itu kalau tidak ada di kantong kita atau dipakai di mulut, itu kayak lain-lain gitu kita rasa. Nah, itu yang harus Kak Suban. Cara-cara cerdas yang kita bikin supaya masyarakat tidak merasa terpaksa sambil masuk edukasi-edukasi lain. Tentunya kan ini terbagi-bagi segmen, baik umpamanya segmen yang paham soal pentingnya masker tanpa dikasih uang pun akan pakai masker. Masyarakat yang tidak paham dengan cara itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya kebetulannya tercapai. Begitu Kak Suban. Betul. Real Smart ID. Saya rasakan bahwa ini yang beda tawaran dari yang lain-lain. Dan menurut saya, serius Dindaku. Ini serius karena menurut saya bandel yang kita rasakan, masyarakat bandel yang kita rasakan memang perlu solusi yang out of the box. Dan salah satunya yang kita sampaikan itu Pak Dokter. Dan saya meyakini kalau ini kita terapkan, bisa jadi masyarakat pelan-pelan akan sadar diri bagaimana peran fungsi masker yang betul-betul itu kita butuhkan. Iya, begitu Kak Suban. Karena harus ada extraordinary yang kita dilakukan out of the box. Betul. Yang fun, yang menarik, yang menjadi kebutuhan dasar. Baik. Nah, dengan cara itu bisa menjadi kebiasaan. Harapannya begitu. Siap. Nanti kita selingi dengan ada video yang dikirim oleh Pak Musin. Dan mungkin yang terakhir, harapan Pak Musin ke depan. Bagaimana agar virus ini paling tidak bisa kita minimalisir, kalau tidak bisa kita hilangkan gitu loh. Sebelum antivirusnya ada. Kira-kira Saya cuma berpesan ya sering disampaikan oleh semua pihak bahwa pertama kita harus meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tubuh. Imunitas, betul. Dengan cara apa? Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita enjoy. Orang yang suka lari, orang yang suka naik sepeda, orang suka main game, orang sering baca buku. Kenapa? Hormon kebahagiaan itu Kak menjadi imunitas alami yang lebih baik. Karena kalau kita enjoy, ada dua hormon, yaitu endorfin dan serotonin yang bisa membuat imunitas kita meningkat secara alami. Itu satu. Yang kedua, tentunya pakai masker. Agar kita tahu bahwa masker ini 98% efektif untuk menangkal aerosol, droplet yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, bagaimana kita sebisa mungkin untuk jaga jarak agar kita tidak menulari atau kita tidak tertular orang-orang yang kita sayangi. Jangan pandang enteng bahwa hanya teman saja tapi ternyata berbahaya. Yang keempat, bagaimana kita membiasakan selalu cuci tangan. Dulunya mungkin kita makan saja, cuci tangan diabaikan, sekarang baik untuk cuci tangan. Jadi kalau saya melihat bahwa COVID ini banyak sisi positifnya kasus. Baik. Orang lebih teratur hidup. Iya, betul. Ya, ada hikmah di balik itu ya, Pak Dokter.
Mohon maaf Kak Suban, saya mengkritik Kak Suban sedikit, cara pakai maskernya Kak Suban ini banyak di masyarakat. Iya. Betul. Karena ini kebetulan lagi live, jadi bukannya seperti ini. Dan ya. Kak Suban, ada contoh yang konkret. Ya. Seperti ini. Makan, beraktivitas, menyimpan di dagu. Sementara kenapa kita disuruh cuci tangan terus? Karena virus itu melengket di tangan. Di dagu ini kan virus Kak Suban. Iya. Kalau kita simpan di dagu, terus kita lagi tarik ke hidung, bahan tarik, kasar kita cekopan. Iya. Kembali sudah lagi. Ini banyak virus, Suban. Ya. Lebih bagus simpan, makan dulu atau minum, pakai lagi. Ini ilmu juga saya dapat nih, dan bisa menjadi pembelajaran bagi pemirsa dimanapun. Ada ilmu yang diberikan oleh Pak Dr. Wahyudin, bahwa ternyata kalau punya masker itu jangan simpan seperti yang saya lakukan. Lebih baik dikeluarkan, baru disimpan nanti kalau mau. Ya, betul. Baik. Gitu Bang. Ini contoh bagus tadi, makanya contoh yang konkret langsung saya perlihatkan. Betul. Bahwa simpan dulu, baru makan atau minum atau merokok atau apapun, baru sudah itu kita pakai lagi. Baik, Pak Wahyudi, thank you berat. Ada ilmu baru yang kita dapatkan baik pada diri saya maupun pemirsa dimanapun. Kita berharap sukses selalu. Dan thank you berat atas ilmu yang dibagi kepada semua pemirsa. Sukses selalu. Sukses Pak Wahyudi. Ya. Saya minta obat awet mudanya Kak Suban. Baik. Thank you bro, thank you. Assalamualaikum, sukses selalu. Iya. Siap. Terima kasih. Thank you. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak,